Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Maliki TV, rahimakumullah. Kembali lagi bersama Al-Faqir Muhammad Hasan Abdul Muiz. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dialog atau bincang-bincang santai kita dengan guru kita Al-Habib Ahmad Ibn Hasan Barakwan mata'anallahu bituli hayatih, yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, membahas seputar kisah perjalanan murid pertama Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dari Indonesia sampai tiba di Mekah, sampai kemudian menyantri di haribaan beliau Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kembali bersama tamu kita yang mulia Al-Habib Ahmad bin Hasan Barakwan. Kifhalukum Habib Ahmad? Alhamdulillah taib. Masya Allah. Allah yataqabbal siyamana insyaAllah. Lana walakum jami'an. Di hari yang tanggal 23 kalau tidak keliru pada bulan Ramadan kali ini, mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan selama 23 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita oleh Allah diberi anugerah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Habib Ahmad, kita melanjutkan bincang-bincang kita yang sudah kita laksanakan. Mungkin Habib Ahmad kita ringkas terlebih dahulu kisah yang sudah diceritakan oleh Habib Ahmad. Masya Allah, syukran ala al-hikayah Habib Ahmad. Masya Allah, banyak orang berterima kasih video yang sudah diupload di Al-Maliki TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa yufarrih Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, kemudian juga yufarrih haula yang sudah terlebih dahulu menghadap Allah SWT dari 7 orang Habib Ahmad ya, 7 orang. Mungkin kalau boleh saya ringkas Habib Ahmad, jadi awalnya Habib Ahmad bersama teman-teman angkatan pertama itu mondok di Bondoso, yang mana pengasuhnya itu adalah Al-Habib Husin Al-Habsyi. Ya. Kemudian di antara guru-gurunya Habib Ahmad, kalau boleh saya dan pemirsa tahu siapa saja Habib Ahmad, guru-guru yang di Bondoso Habib Ahmad. Iya. Al-Habib Hasan Baharun wa Syekh Abdullah Abdun wal Habib Hasan Barakwan Walidi. Oh, Al-Habib Hasan Baharun, Al-Habib Hasan Barakwan, Al-Ustad Al-Syekh Abdullah Awad Abdun, insyaallah. Al-Habib Husin Al-Muhdar. Oh, ada masyayikhukum fi Bondoso. Nah. Kemudian perlu diperjelas lagi kepada para pemirsa bahwa Al-Habib Husin Al-Habsyi awalnya mendaftarkan seluruh santri untuk belajar di luar negeri Habib Ahmad. Iya. Kemudian ada 2 orang santri yang tidak didaftarkan. Beliau adalah yang mulia Al-Habib Ahmad bin Hasan Barakwan, tamu kita yang mulia ini. Kemudian Walidi, ayahanda Al-Faqir, Kiai Haji Abdul Muiz Tirmizi. Lalu Habib Ahmad sekedar mengingatkan lagi flashback apa yang sudah diceritakan Habib Ahmad. Al-Ustad Syekh Abdullah Abdun kemudian mendaftarkan Habib Ahmad ke Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Sudah lulus tes di Indonesia Habib Ahmad? Tidak, itu baru mendaftar dan ada waragah kabul. Nanti tesnya di Jami'ah. Oh, di Jami'ah. Akhirnya kemudian juga belum tahu apa nanti setelah sudah berangkat harus melalui lembaga yang diakui oleh Jami'ah Islamiyah ke sana dulu untuk dites, untuk menaruh digabul sudah, cuman klasifikasinya mungkin melalui lembaga yang ada di sini atau cabangnya Madinah yang ada di Jakarta. Oh, gitu. Pokoknya langsung berangkat gitu Habib Ahmad. Tapi kok pas 7 orang ini ikut ke
Tujuan Al-Madinah tentu awalnya ya. Ya, jadi bismillah, alhamdulillah, ala kulli hal wa ni'mah. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jadi bilang episode pertama ya. Episode Iya. pertama itu secara Episode singkat. kedua ini Habib Iya. Ahmad. Jadi sekarang episode keduanya ini sedikit mengulang. Mudah-mudahan manfaat Habib Ahmad. Amin, amin, insyaallah. Mengulang sedikit, kalau agak panjang enggak apa-apa. Nah. Itu Pondok Pesantren Bondoso didirikan oleh jamaah Habaib Bondoso Oh. untuk menolong remaja-remaja baik kalangan Habaib maupun Indonesia, pokoknya syabab yang untuk menyelamatkan mereka. Dan setelah, Jadi yang mendirikan para habaib di Bondoso. setelah kesepakatan pertama mencari figur, mencari pengasuh, dipilihlah Sabdul Abdun. Sabdul Abdun angkat tangan karena ini pondok habaib. Saya jadi wakil saja. Jadi yang terpilih sebagai pengasuh pertama kali Syekh Abdullah Awad Abdun. Setelah ditawarkan ke Habib Hasan Baharun tidak mau, Habib Hasan Barakwan tidak mau, terpaksa ambil keluar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi awalnya Al Habib Hasan Baharun, tokoh yang terkenal di Bondoso itu. Iya. Kemudian beliau kurang berkenan, kemudian ditawarkan ke Wali Dukum, Al Habib Hasan bin Salim Barakwan. Selalu duet nih, selalu duet. Apa yang seperti sama gitu. Oh, Masya Habib Allah. Hasan Baharun tidak mau, Abah tidak mau. Akhirnya tertuju kepada Syekh Abdullah Abdun. Tapi Dan pada sudah didatangkan. Namun tidak mau kalau jadi pengasuh, dia mau jadi wakil saja. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kerjanya orang tawaduk semua ini. Masya Allah. Waktu itu kebetulan Ustadz Husin Nafsi sudah keluar dari parlemen dan sebagainya, sudah menyatukan diri untuk dakwah. Maka dipilihlah setelah melihat Bondoso tidak ada murid satupun, tidak mau kembali, dia pulang. Masya Allah. Baru rondeng Kemana? habaib. Kemana? Ke Bondoso sudah datang. Tapi lihat pondok, ke Bondoso lihat datang. pondok Al-Khairiyah. Oke. Belum ada apa-apa, belum ada murid. Kalau pondok siap, siap, semuanya siap, surat-suratnya siap. Tinggal pertama cari figur, baru cari murid. Gitu. Nah setelah begitu keadaannya, maka kesepakatan siapa ini yang mau memasukkan anaknya lebih dulu? Saya, kata Abah. Oh, Habib Hasan Barakwan. Habib Hasan Barakwan. Terus karena Habib Hasan Baharun anaknya cuma satu, laki, sudah kuliah di luar, sudah meneruskan di luar. Akhirnya Abah masukkan saya dan langsung ke desa ini, ke Koncer ini. Ayo, itu anak saya sudah di sana, anaknya kamu di sini. Terus saya selanjutnya akan mencari Arab dan habaibnya, dan Haji Hasan Basri mencari orang yang bukan Arab dan habaib. Jadi dua-dua Hasan. Jadi Al Habib Hasan Barakwan kemudian memundukkan Habib Ahmad Barakwan, Hadratukum, ke pondok yang dimaksud sendirian awalnya. Kemudian Al Habib Hasan Barakwan datang ke Abu Jaddina Habib Ahmad saja, Kiai Basri Abu Jaddina. Kemudian Al Kiai Basri memondokkan cucu beliau, Al Walid yani, Kiai Haji Abdul Mu'izz Miti. Dan terkumpul banyak orang. Abah bilang, saya mau mencari golongan Arab dan habaibnya. Haji Hasan Basri jadi anaknya Haji Basri. Haji Hasan Basri mencari yang lainnya. Oh, Masya Allah. Anak-anak kiai-kiai. Jadi kerja keras, Walidi dan Kiai Hasan. Terkumpullah. Masya Allah, Masya terkumpullah dari habaib dan Arab. Dan terkumpullah dari orang-orang Indonesia. Tentunya masih lingkungan Bondoso. Masya Allah. Begitu sudah mencapai 33 murid, dikasih tahu, lihat sekarang sudah ada murid. Datang lagi, oke. Tapi jangan sampai di sini. Siapa yang datang lagi? Ustadz Husin Nafsi. Oh, Al Habib Husin Al Habsyi. Ya, Akhirnya datang lagi. Pulang kemana? Dia waktu itu masih di Ampel Maghfur, Surabaya. Oh, jadi datang ke Bondoso, kemudian belum ada murid, kembali ke Surabaya. Ampel Maghfur. Iya, setelah di Bondoso sudah ada murid, kemudian ke Bondoso lagi. Dan dia lebih banyak mundar-mandir, tapi yang menetap di pondok Ustadz Abdun. Masya Allah. Ya, ini Syekh Abdullah Awad Abdun ini yang mungkin motor penggerak, berjasa besar. Masya Allah. Kemudian Al Habib Hasan Barakwan, Al Habib Hasan Baharun. Kemudian
Kiai Hasan Basri. Nah, Ya, jadi Masya Allah. banyak Badan ala kulli hal yang 7 orang ini Habib Ahmad memang sudah mundok di Bondowoso. Yang 7 orang kembali saya ingatkan supaya pemirsa ini tidak lupa. Al Habib Ahmad Barakwan, kemudian Al Habib Muhammad Al Haddad, Malang. Awalnya Surabaya, kemudian hijrah ke Malang Habib Ahmad. Hakadha Habib Ahmad. Berikutnya Al Habib Ahmad As-Segaf, Bangil. Sampai sekarang ada di Bangil Habib Ahmad. Kemudian Al Ustadz Ahmad Abdun, ponakannya Al Ustadz Abdullah Abdun. Terus min kaman Habib Ahmad bin Husin. Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Kemudian Ahmad bin Husin As-Segaf. As-Segaf, Bangil. Ya, kelas dah karena kita sebutkan. Muhammad bin Ahmad Al-Hamid Paripari. Oh, Muhammad bin Ahmad Al-Hamid Paripari. Ya. Yang kita dengar beliau yang wafat terlebih dahulu dari 7 orangnya. Iya, jadi kalau nyebut 7 itu kita nyebut bibitnya dulu. Jadi Ustaz Abdun mendaftarkan 3 orang ke Jamiah Islamiyah. Dapatlah warga gabul. 3 orang siapa aja? Itu Muhammad Al-Hamid Paripari. Oh, Muhammad Al-Hamid, Jadi Ahmad Barakwan, Abdul Muiz Tirmidzi. Iya. Tadinya kita sebut saya dan Kiai Abdul Muiz karena Muhammad Al-Hamid adik kelas ya, dan juga lagi pulang ke Sulawesi. Tapi segitu surat datang, Ustaz Abdul bilang kamu dapat panggilan jamiah. Sementara yang semua didaftarkan ke Kuwait seperti Abi Nahya dengan pasangannya ke Kuwait. Oh, awalnya. Iya, terus Ali Al-Hamid. Jadi Abi Ihya awalnya ke Kuwait. bukan ke Mekah. Bukan. Ke Kuwait. Ali Al-Hamid dengan pasangannya ke Yordan. Terus siapa lagi ke Mesir? Dua ke Libya, 2 ke. Kecuali 2 orang ini, 3 sama Al Habib Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hamid Paripari tidak didaftarkan kemana-mana. Abdul melihat telah ini kesian 3 orang ini. Akhirnya karena 2 yang ada waktu waragah Kabul datang, Ta'ala Ahmad Barakwan wa Abdul Muiz. Rahasia. Kamu dapat jawaban, saya diam-diam melamar untuk kamu karena kamu gak kebagian. Ke Al Jamiah Islamiyah. Iya. Masya Allah. Ternyata diterima. Jadi sekarang Muhammad Al-Hamid masih di Sulawesi. Kamu dengan Abdul Muiz, ayo berjuang. Berjuang bikin paspor. Bikin paspor yang dibilang di episode pertama di Bendomongal, Bangil. Baik. Setelah kecium, ketahuan kalau 2 orang ini sudah keluar dari IAIN, karena waktu itu kita sudah akan terkirim ke luar negeri. Kita awalnya yakni kuliah di IAIN sebelum didaftarkan ke Jamiah. Iya. Akhirnya ada warakah, ada surat diterima keluar dari IAIN. Jadi kita di IAIN itu kenapa tidak menyolok sekian orang keluar negeri semua, tapi ini tidak terdaftar. Jadi didaftarkan setelah diterima disuruh keluar untuk ke IAIN dulu. Jadi pondok tahunya Kiai Abdul Muiz dan Ahmad Barakwan di IAIN. Warga datang ditinggalkan di IAIN, kita bikin paspor. Masya Allah. Setelah kecium dan ketahuan ternyata ini mau keluar negeri, ada warga Kabul, maka akhirnya setelah diketahuan suruh berangkat semuanya. Kamu yang belum ada panggilan apa-apa dari luar negeri, silakan berangkat, ikut ke Bangil. Di sana Ahmad bin Husin pegang peran berjasa juga, menampung kita semuanya, tidur di Ahmad bin Husin, Bangil. Jadi yang sisanya yang berarti 5 orang ini didaftarkan ke selain Mekah, selain Jamiah Islamiyah Habib Ahmad, lalu akhirnya batal. Bukan batal, tetap menunggu panggilan. Cuma karena ini ada yang jelas mau berangkat, walaupun belum ada apa-apa, cuma waragah gabul saja. Jadi surat tanda diterimanya, tapi belum dipanggil. Gitu. Itu waragah gabul. Nah ini sana ikut bikin paspor juga. Kalau belum ada panggilan Yordan, Mesir semuanya, ini berangkat juga. Itu ikutlah di sana banyak ikut bikin paspor. Sampai 11 orang. Oh, sampai 11 orang? 11 orang, tapi ketipu semua, paspornya batal semua. Oh, tersisa 7 itu. Ya,
Tersisa tuh. Enggak habis bubar. Bubar di Bondomongal bubar karena Oh, setengah enggak sukses. setengah bulan di sana tertipu kita bubar lah. Hah. Kiai Mois dengan saya runding, gimana? Saya tidak ada kembali, kata Kiai Mois. Saya tidak ada kembali. Sudah, kan mati kita jalan terus. Oh ya, kalau gitu kita ke sana nampel dulu. Saya mau ngetuk pabrik gelas. Oh, gitu. Selain ziarah kepada wali, kita mau ngetuk pabrik gelas. Mohon bantuan ke pemilik pabrik Mengasih gelas. tahu bahwa kita akan bikin paspor, akan berangkat. Tapi dijanjikan sama dia, kamu bikin paspor dulu. Nah. Kembali ke sini nanti saya danai. Hmm. Gimana paspor sudah jelas betul? Ayo ke Jakarta, ke kakak saya. Berangkatlah saya berdua, saya dengan Kiai Mois berdua ke Jakarta. Di rumah akhi Umar bin Hasan Barakwan. Ya, kita perjelas Pak Ahmad. Jadi 11 orang akhirnya berusaha untuk bikin paspor di Bendomongal Bangil, gagal. Nggak sukses semuanya. Habib Ahmad akhirnya berunding dengan Al-Walid, Buya Kiai Muiz, lalu sepakat 2 orang untuk tidak kembali ke desanya, tapi meneruskan. Pokoknya sampai sukses. Ya. Berangkatlah ke Jakarta. Ke rumah Hukum Habib Umar Barakwan. Faruk Barakwan. Ayo, Pak Dedalik, Ahmad. Di Jalan Cucakarawa 112C, Bukit Duri, Putra. Masya Allah, Masya Allah. Ya, di dekatnya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf yang dipanggil Walid. Di sana, sambil ngaji ke beliau. Terus di sana kita minta bantuan kakak saya Husin. Oh, Husin Diusahakan ke Bogor, tertipu juga. Sampai kakak saya waktu itu belum letnan kolonel. Tertipu berkali-kali ya, Muhammad. Iya. Kakak saya dengan bagian tentaranya, dia berangkat ke Bogor mau menghardik orang yang gini. Ternyata sempoyongan, mabuk. Wah, buat apa ribut orang mabuk? Ambil aja berkasnya. Yang menipu itu ternyata diparani, ternyata mabuk. Sama dengan Bangil. Oh, Mabuk juga. Akhirnya kita ini suka dukanya ya. Terus kita ke Jakarta lagi. Masya Allah. Sampai akhirnya Akhi Husin menemukan, ini jangan lupa nih, Mustafa bin Abdullah Al-Idrus yang sekarang dikasih gelar Syamsus Sumus. Oh. Syamsus masih hidup. Oh, Jakarta. Matraman. Masya Allah. Badan? Akrabnya Husin dan Husin di Matraman itu seperti keluarga sudah dengan anak-anaknya Abdullah Al-Idrus. Di sana dibantu oleh Mustafa karena dia banyak kenal aparat. Sukses paspor ini. Lanjut diajukan ke PT Arafah. PT Arafah ini keberangkatan haji dan umroh. Satu-satunya di Indonesia. Masya Allah. Zatal Hin. Waktu itu. Akhirnya bayar kita. Yang 7 orang belum? Hanya 2 orang ini. Baru 2 orang. Setelah paspor berhasil, Kiai Abdul Muiz panggil Kiai Abi Yahya Ulumuddin. Oh. Izin sama saya panggil Yahya biar kita ada 2, biar kita bertiga. Masya Allah. Salah saja jamaah. Oh iya sudah, kita tunggu. Zin, ini satu lagi Abi Yahya. Cepat. Nah, jadi waktu itu masih kita panggil Yahya Ulumuddin ya. Datanglah Yahya Ulumuddin menyerahkan surat-suratnya. Iya, toh Bang, sahih buku. Mahadza Syekh. Setelah diproses, 3-tiganya sukses, beli tiket. Dengan pesawat pertama yang ngangkut jamaah haji waktu itu. Dan istilahnya kapal balen, kapal kosong mau jemput jamaah haji. Oh, Saudara Ahmad, setelah berhasil dapat paspor 2 orang, terus mengajak Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin ke Jakarta. Untuk buat paspor juga, dan berhasil juga. Kemudian yang 7 ini kumpulnya di mana? Makanya setelah mau berangkat naik pesawat DC-10, Ustadz Husin Nafsi marah. Jangan berangkat, tunggu lagi, tunggu yang lain. Itu 3 orang sudah ada di Jakarta. Ya, sudah resmi naik DC-10. Gara-gara tunggu 3 orang ini ketinggalan pesawat. Disuruh nunggu yang 4. Yang 3. Yang 3 orang. 1 masih di Sulawesi. Oh, 1 masih di Sulawesi. Jadi disuruh nunggu Al-Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Ahmad As-Segaf, terus Ahmad Abdun. Said Abdun. Oh, disuruh nunggu 3. Satunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hamid akan langsung ke Jakarta. Masih mencari dana. Oke. Terus setelah
ekspres juga, paspornya kelar tapi ketinggalan pesawat. Ditawari, pesawat yang kamu naikin itu yang gagal, insya Allah setengah bulan lagi akan berangkat. Masih lama. Nah, tapi besok ada kapal Gunung Jati, kapal terbesar Indonesia. Kapal laut. Kapal laut hasil rampasan perang. Ayo ya, allazi kultum yang Habib Ahmad katakan akhirnya Al-Walid memutuskan untuk naik kapal laut dan disetujui oleh Al-Jami. Iya. Masya Allah. Jadi waktu ditawarkan, ayo mau setengah bulan pesawat atau besok kapal laut, tapi setengah bulan juga karena di air setengah bulan. Gimana? Langsung kayak dulu saya jawab, walaupun setengah bulan pasti kan besok berangkat. Kalau yang setengah bulan pesawat nanti kita nggak kebagian terkatung-katung, nggak kebagian kursi lagi, tunda lagi. Ya. Sudah yang jelas kita. Ya, memilih yang pasti meskipun di laut lama. Kamu bayar mahal, kamu bayar tiket ini pesawat dan tidak ada kembalian uang. Ya. Tidak apa-apa. Baik, nuwasil al-masir. Kita lanjut Habib Ahmad. Ya. Akhirnya berlayar di laut selama berapa minggu? Atau bulan mungkin? Berangkat Senin, di tengah laut Senin, nyampe Senin. Setengah bulan. Karena kapal kosong. Setengah bulan. Yang bikin lambat kapal itu, kalau lagi 5.000 orang dari jamaah haji, itu dikit-dikit bersandar air konsumsinya. belanja pasar. Ya. Ini karena kosong akhirnya ngejos. Masya Allah. Jadi 15 hari di atas laut, kemudian tiba di Mekah atau kemana? Di kapal kita ketemu Muzammil bin Dalhar. Oh iya. Jadi yang Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hamid gagal karena kendala dana, gak ikut dalam rombongan itu, akhirnya kurang menjadi 6. Tapi di kapal laut ketemu sama Kiai Muzammil bin Dalhar Cilacap. Nah, Masya jadi Allah. kita sambil mengingat-ingat jasa para orang yang berjasa. Sahih. Itu kembali lagi 7 di orang. kapal laut ini ada yang aneh dan unik. Ah. Ada ibu tua Syarifah membawa perawan cantik di sana. Ya. Jadi apa? Karena kita niat cari ilmu, nggak noleh pada ini. Tapi kesian ibu tua ini kok ada di dek, bukan di kelas. Sementara Habib Muhammad bin Abdul Haddad di kelas. Habib Ahmad bin Husin Segaf di kelas. Loh, kok bisa beda, Habib Ahmad? Itu dia. Sudah yang datangnya terlambat, menghambat kita, malah mereka bayarnya sama, maka mereka di kelas, tapi kita tidak tahu Allah jadikan begitu. Ya, hadratukum Kiai Ihya, Abina Kiai Ihya, Al-Walid di dek. Iya, di dek. Masya Allah. Iya. Terus di dek itu suasananya kesian ibu ini. Di dek itu kalau ada teng air tawar keluar, rebutan buat ember. Allah. Jadi kita gantian, jadi ambilkan embernya ibu itu, ambilkan air tawarnya ibu, air tawar. Terus nyuci juga nyucinya ibu tua itu, Hubabah. Kita panggil Hubabah ya karena Syarifah. Terus dari panggil Syarifah itu. Akhirnya ketika makan, sudah Bu duduk. Semuanya dilayan sama kita. Gitu. Bukan, tidak ada hubungan dengan anak perempuan tadi. Walaupun Muhammad bin Rizal sering turun, sering kenalan. Dan Ihya suka marah. Duduk. Dua orang ini. Muhammad bin Haddad udah jangan hubungan sama kenalan sama orang. Kita ada mau kawin, kita mau mencari ilmu. Wa inti ya Ahmad Barakwan, jangan keliling di kapal. Takut hilang. Saya keliling terus. Oh, Masya Allah. Jadi Abi Yahya yang tukang menenangkan. Masya Allah. Jadi pantas sekali. Jadi Raisus Safal. Kalau ya karena waktu itu memang sudah tertua. Dan saya termuda terkecil gitu. Jadi paling nakal. Makanya di kapal itu Abi Yahya bilang, tolong. Kita ini perjalanan belum tahu gimana nasib kita. Kita sudah bersenang-senang untuk keliling kapal, kalau hilang gimana? Saya selalu udah dikduk kemana ini? Takut masuk lubang, takut apa? Insya Allah. Dinasihati sering biasa. Terus yang penting ibu ini kita layani terus. Ternyata perawan itu ditunggu pengantin, ditunggu acara pengantin walimah di Jeddah. Ini sudah diakad. Tinggal perayaannya. Sudah ada suaminya. Sudah diakad. Iya. Terus di sini ketika turun semua kita bingung. Orang turun kemana ya? Kita turun kemana? Karena ada punya kenalan nih. Turun di Mekah atau di mana? Jeddah. Lautnya kan di Jeddah. Tujuan kita ke Madinah nih. Terus dari Jeddah ke Madinah nih gimana ya?
Blank. Terus katanya Hubabah, kamu duduk sini, tolong duduk sambil nangis, tolong jangan kemana-mana, tunggu. Hamzah anaknya yang nyebut, saya tidak akan turun dari kapal ini. Kalau nggak ditolong ini rombongan. Kalau 7 orang, masya Allah. Iya 7 orang semua Muzammil. Barokahnya khidmah lil Hubabah, akhirnya ada orang yang mau mengantar. Iya, anak muda Hamzah waktu itu mungkin baru punya anak 1 mungkin ya. Masya Yang Allah. jemput ibu ini, Bu, kita ini urusan walimah Bu. Kita jangan ngurusi orang. Tidak mau saya. Kata si anaknya, si Hamzah. Iya. Said Hamzah Al-Habsyi ini. Terus kata ibunya, saya tidak mau turun. Tolong ini anak-anak. Apanya? Ayo sudah, ayo ikut. Dibawa tentunya charter mobilnya nggak cukup. Ya, Ke mana? ke rumah Hamzah dulu. Oh, ke rumah Hamzah dulu. Jadi Ke kita turun rumah dari laut Hubabah mau dulu. kemana kita nggak tahu kan? Nah, Turun dari laut mau kemana nggak ada yang jemput gitu. Tapi Allah kasih skenario. masya Allah, barakatul khidmah lil Hubabah. Iya. Akhirnya diantar sama anaknya dan Nangis ditampung di loh. sana. Berapa hari ya Pak Ahmad Dan kira-kira? mikir walimah, dan mikir anak ini. Allah. Akhirnya kita ditampung. Masya Kita Allah. jangan mikir walimah lagi. Anak-anak taruh di mana? Itu Bu ada rumah kosong. Mana saya melihat? Bagus, taruh sini. Awas makannya, ininya urus. Sampai ikut walimah. Oh, 5. Ikut walimah, Hamzah sudah selesai tugas. Kamu nunggu mana? Ini Waragah Gabul dari Madinah. Ini 3 orang. Ya, waragah gabul biar pemirsa paham ya, yakni surat tanda diterima Lamarannya. diterima lamaran untuk masuk ke jamiah, masuk ke universitas Al-Jamiatul Islamiyah. Iya. Jadi SK diterima sebagai calon siswa, calon mahasiswa di Madinah. Ya. Itu yang bikin modal sama kita. Eh, Ini yang saya baca ya. Lihat ini. Muhammad bin Ahmad bin Hasan Barakwan. Kiai Haji Abdul Mu'izz Tirmidzi. Muhammad bin Ahmad Al-Hamid. Lah ini yang lainnya gimana? Enggak apa-apa. Nanti kalau kita sudah Nyusul. Iya. Kalau bisa digabungkan langsung terima semuanya. Kalau nggak bisa, kita dulu. Nanti kita yang 3 nolong yang lain. Wah, ini gimana ini? Ada kemudian dulu saya di sana ada anak-anak, ada Agil Munawar. Menteri. Oh, Di sana ada ya, Salim mantan Menteri Agama. calon. Belum mantan. Lah, Al-An. Oh iya sekarang. Al-An. Jadi Sayyid Agil Al-Munawar. Munawar masih Waktu studi. itu masih di Madinah. Studi di Jamiah. Jamiah Islamiyah. Kemudian ada siapa lagi? Jadi Habib Salim Segaf Al-Jufri. Al-Habib Salim Al-Jufri. Segaf Al-Jufri. Habib Segaf Al-Jufri. Ini Mantan menteri juga. mantan Menteri Sosial. Menteri Sosial. Mantan Ya. Duta Terus Indonesia di Saudi. ya dibawa hadratukum oleh Hamzah ke anak-anak Indonesia yang ada di Al-Jamiah Islamiyah. Iya. Terus Ini Hamzah sih sudah sering datang ke mereka. Jadi dibawa ke rumahnya. Ya Salim, ini ada terjun bebas nih. Ini ada terjun bebas, saya pusing ini. Tapi ini kata si Hamzah. kata saya Hamzah. Tapi ini sekarang urusannya sama ibu saya nih. Ibu saya dibantu di kapal, selama di kapal. Dan Jadi dia saya- nggak ridho kalau ini nggak ditolong. Iya. Kalau ini nggak jelas, saya tidak boleh pulang dari Madinah. Nah, Kumpullah semua 7 orang menghadapi 7 orang. 7 Ansor ini. 7 orang yang orang Indonesia yang sudah di Jamiah Islamiyah membantu 7 orang. Masya Allah. Mbak Den, Pak Ahmad. Ini antum yang diterima 3. Terus yang 4 nih gimana? Kita katrol. Masya Allah antum ya. Antum belum tahu nasib hidupnya baik, sudah niat mengatrol orang. Saya ini tidak mau ngatrol. Ayo saya katrol. Ini tempatin rumah kami ini. Ayo bersama, hidup bersama di sini. Siapa yang bilang? Habib Salim As-Segaf, Agil Munawar, jadi terus Muhammad bin Thahir, ketika diantarkan oleh si Hamzah itu menuju ke anak-anak Indonesia yang sudah kuliah di Jamiah Islamiyah, ditampung di tempat mereka. Iya. Itu tempat apa? Rumah sewaan atau? Iya. Rumah sewaan itu aneh. Waktu kita menuju ke rumah itu, mana rumah? Ayo, mana rumah saya? Mana kan rumah nih pada pasir? Ayo sudah. Tahu ada lubang. Ada lubang, di atasnya cor. Cor. Ini kalau di Indonesia safety tank ini. Cuma besar gitu. Oh, masuk ke bawah? Iya, masuklah ke bawah. Ya Allah, rumah dalam tanah. Oh, gak panas ya, Pak? Ini kalau diceritakan ke itu mantan Menteri Habib Salim. Al-Habib Salim Mungkin Al-Jufri. ketawa kalau ingat. Jadi masuk Al-Habib Agil Al-Munawar, Masya Allah.
Iya, akhirnya diajukan ke Jamiah, ditolak karena ini kamu salah cara datangnya. Belum dipanggil. Hanya memberi kabar baik bahwa kamu sudah Diterima. dicantumkan calon. Jadi belum dipanggil, belum dikasih tiket, belum dikasih visa. Ya, Yang ikutin seperti- arahan kami. Kamu harus pulang lagi. Naik kapal lagi biar murah. Kamu pulang lagi ke Indonesia. Terus nanti kamu saya panggil. Ini saya masih memperhatikan, kami akan memperhatikan kamu karena kamu sudah jelas mau semangat mau belajar. Wah, yuk pulang. Kiai Abdul Aziz bilang, "Gen mateh tak mau lihat." Oh, Al-Walid. Iya. Gen mateh tak Jadi mau lihat. beliau tidak berkenan untuk kembali Ya ke Pak ya. Indonesia. Iya sudah, saya tidak mau balik. Enggak, saya kesian abah, kesian ibu, kesian guru saya kecewa. Terus Iya. dia mengatakan, wah apa lagi saya mulai dulu memang mau ke Mekah, mau hidup di Mekah dah. Gitu. Masya Allah. Jadi semuanya Jadi sepakat. nggak diterima. Tapi yang lain ini disuruh balik, yang lain nggak ini, mau. Ya, Ahmad. orang-orang fuhul yang masya Allah hidupnya mewah. Muhammad Al-Haddad ini termasuk orang mampu hebat. Terus Ahmad bin Husain As-Sedaf orang mampu. Ahmad Said Abdun juga masya Allah. Jadi ini masih kalau ada apa-apa. Taraddad, Iya, masih- cuman karena masih ragu. ada 3 kuat, 3 gabung. Muzammil nunggu di Mekah, tidak mau ikut ke Madinah. Emang Oh, niat- Muzammil akhirnya di Mekah. Di Mekah. Jadi kita ke Madinah 6 orang. Taib. Terus begitu kembali lagi Ditolak di Jamiah Iya, Islamiyah. dibawa ke Mekah. Ya. Idrus datang. Ya, ditolak di Al-Jamiah Islamiyah, badan kembali ke Mekah. Enggak, ke Mekah dulu, bukan kembali. Dari Madinah ditolak. Kita ke Mekah. Ke Mekah di tempat dengan tujuan mau daftar ke Al-Jamiah Al-Malik Abdul Aziz. Iya. Belum Ummul Qura masih. Belum Ummul Qura. Badan Setelah mandiri bikin Ummul Qura. Dulu masih cabangnya Abdul Aziz Jeddah. King Abdul Aziz University Ya. Jeddah. Terus Itu Ahmad cabangnya di Mekah. Terus ketika saya pertama turun di Mekah ke rumahnya Habib Saleh Al-Habsyi. Saleh sudah datang. Naib Saleh. Saleh Al-Habsyi Jakarta. Jakarta Al-An Jakarta. Terus Terus akhirnya yang Muzammil hilang di Masjidil Haram sudah merasa kita sudah nggak ketemu lagi sama Muzammil. iya, dia memang niat mau ngaji di Mekah. Tapi ini kok ke Madinah gitu. Udah kita jadi ada anggota baru. Setelah Muhammad Al-Hamid belum datang. Saleh Habsyi belum datang, yang itu sudah datang. Al-Habib Idrus Al-Idrus Bangil. Iya, Saleh Habsyi masih di sana. tapi Ketemu sudah- di Mekah. Iya, itu Saleh sudah bilang kamu kalau ada apa-apa tidur di rumah ami saya. Muhammad bin Haddad punya ami juga. Ya kalau ada apa-apa di rumahnya aminnya Muhammad bin Haddad. Tapi yang lebih siap di rumahnya aminnya Saleh Al-Habsyi karena ada semacam kamar kosong di depan gitu. Kayak garasi lah. Anggaplah garasi. Nah, kita mau, walaupun garasi kita mau, sudah nikmat, sudah punya tempat. Yang penting ada tempat tinggal. Dengan nyamuknya yang Masya Allah, di garasinya Habib Saleh Al-Habsyi. Jadi Salehnya belum datang. pamannya Habib Saleh Al-Habsyi. Iya. Terus akhirnya di Jamiah dibilang yang memanggil kamu, yang menerima kamu tuh Jamiah Madinah. Kenapa kamu ke sini? Jamiah Madinah tidak siap. Kita harus pulang Indonesia, kita tidak mau. Ya kalau Jamiah yang masih warga gabul aja tidak siap. Tidak siap, apalagi saya kita. Saya tidak kenal kamu. Yang nggak ada hubungan dengan Nggak ada hubungan. kalian berenam. Gagal lagi. Jadi dari Madinah kemudian ke Mekah dengan maksud mau mencoba untuk masuk di Jamiah Al-Malik Abdul Aziz, tidak diterima. Terus? Karena Ustadz Abdul Hadi banyak teman. Hmm. Teman-temannya siap mendukung gitu. Oh, jadi ala asas kenapa kok mau mencoba di Al-Jami' Al-Malik Abdul Aziz? Karena Ustadz Abdul Hadi yang mengantar yang ngawal hadratukum itu banyak teman, banyak. Gila, jadi kesepakatan Madinah itu siapa yang mau Mekah nih? Abdul Hadi. Kan dia musim haji ada di Mekah, kerja haji. Kamu lebih tahu tentang Mekah. Kamu yang ngawal Hadi. Jadi Abdul Hadi yang ngawal dan hubungin teman-temannya kamu yang ada di Mekah. Masya Allah. Ternyata menghubungi mereka juga nggak bisa, prosedurnya tidak bisa diterima. Gagal lah. Itu uji coba yang idenya mereka yang Madinah. Setelah kita balik ke Madinah, bingung yang Madinah. Balik ke Madinah mau mencoba lagi. Ya lapor, usahanya kamu gagal gitu. Oh. Untuk kami, gimana kami ini? Kan kamu nolong kami. Dan usahanya yang sudah dicoba tuh gagal. Terus gimana? Waduh,
Gini aja, Oh. Hadi, bawa lagi ke Mekah. Anak-anak Indonesia yang ada di Madinah Ya tadi itu ya. dilaporin, yang nolong dilaporin, teman-teman, ini kita sudah melaksanakan apa yang diminta oleh antum tapi gagal. Terus balik lagi ke Madinah. Iya. Terus Jadi sesuai dengan komitmen, ada apa-apa ya kembali. kembali ke Madinah. Terus apa nih langkah selanjutnya? Mau ngaji di Madinah? Minta kita di Jamiah. Jamiah ada bisa. Kalau mau pulang. Kalau mau Hasan di Mekah. Mekah itu banyak rumah mutawif. Kamu bisa tidur. Ini Abdul Hadi tahu. Di sini nggak ada itu dalam tanah gimana kamu? Terus kalau cuma tidur buat apa? Kan mengaji. Tempat ngaji itu di Mekah. Masyayikh di Mekah semua. Dan di sana banyak mutawif punya gedung-gedung untuk jamaah haji. Sepakat? Ya sudah. Tapi ingat ya, ini terakhir usaha kami. Hanya kami yang membalikan kamu ke Mekah. Setelah itu Itu antara kamu dengan Allah dan Rasulullah. Sudah. Ya Allah. Jadi Hadi mau pulang ya pulang, mau jaga mereka. Enggak, saya mau kuliah. Saya mau kuliah juga. Oh, jadi Ustadz Abdul Hadi kuliah di Jamiah Islamiyah. Iya. Masya Allah. Begitu dalam keadaan kesedihan pulang, masih sempat nabrak onta. Oh, Jadi mobil Peugeot ini dari Madinah ke Mekah. iya, kecepatan tinggi, onta beruntun, tidak mau tahu, nyebrang. Mobil tidak bisa menghindar. Tidak bisa menghindar kemana nih? Tidak bisa. Tabrak onta terbesar dia. Masya Allah. Pas paling depan saya sama Ustadz Hadi sana. Ustadz Hadi keluarin sapu tangan, pegang kaca. Tangannya yang hancur. Terus wajah saya banyak kaca sini. Oh, Ini berangkatlah ke Mekah untuk dilempar, untuk dibuang di Mekah. selamat tapi dalam kecelakaan. Ya selamat tapi cedera sedikit. Mobilnya mobil siapa ya? Mobil orang sana. Oh, nyewa begitu. Iya, tanggapnya aparat sana tuh bagus. Diambilkan mobil yang sama, ini pakai antarkan dulu mereka. Kamu urusan dengan kami. Urusan dengan onta, dengan pemilik onta, dan urusan dengan mobil. Dengan mobil. Sekarang ini mobil sama, mereknya sama. Hati-hati. Melanjutkan perjalanan Antarkan ke Mekah. Dan diantar ke Mekah. Itu ditaruh di Masjidil Haram. Mau kemana kita? akhirnya tawajuh di Masjidil Haram. Sebelum tawajuh itu kita sempat 2 hari di sana keliling cari rumah mutawif itu. Mana rumah mutawif? Ada namanya Tempat tinggal ya Ahmad. Iya, ada namanya Syekh Dahlan. Saya hanya menyediakan 2 bulan saja. Setelah 2 bulan saya silahkan keluar. Nah. Itu. Terus? Gimana nih? Kata Abdul Hadi, ayo Masjidil Haram. Kita mikir dulu. Tidak ada lagi. Saya mau pulang nih. Saya minta maaf. Semalam ini saya harus ke Madinah. Masya Allah. Di sana salat maghrib, isya, dan setelah isya Hadi mau izin. Sudah ya, saya mau pulang. Kamu kan sudah tahu tempatnya ini. Syekh Dahlan dekat Masjidil Haram. Kita gimana nih? Nangis, ya Allah, ya Rasulullah, gimana? Udah sana di Ka'bah sana. Kita semua ke Ka'bah. Wah, mas setengah jam nangis. Ya Allah, nasib kita gimana nih? Akhirnya sama Hadi dipanggil. Cukup. Saya baru ingat sekarang. Salat istirahat. Akhirnya itu yang diantarkan ke Abu ya? Iya. Saya baru ingat ada Sayyid Muhammad. Masya Allah. Habib Ahmad, kita break dulu supaya tidak terlalu panjang. Nanti di episode ketiga kita lanjut pertemuan ini, kan kemudian pertemuan dengan Abu ya, Sayyid Muhammad. Setelah nangis-nangis di Ka'bah, ya Allah tolong kami. Baru setelah itu Ustadz Abdul Hadi mengantarkan ke majelisnya Buya. Majelis di Babus Salam. Taib. Ya, seperti itu kira-kira perjalanan singkat. Ini masih kita, sebetulnya ini sudah diceritakan oleh beliau Al-Habib Ahmad Barakwan, para pemirsa. Namun saya kembali ingin mengorek cerita ini supaya lebih detail lagi. Dan alhamdulillah tadi sudah sangat detail. Dan insya Allah kita break dulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Dan kita lanjut di episode ketiga, cerita tentang pertemuan 7 orang ini dengan Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Insya Allah kita ketemu lagi di episode ketiga. Habib Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.